warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa membuka kelas pembelajaran ini dalam tugas yaitu mensosialisasikan rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah dengan topik yang saya angkat itu adalah program penukaran tentang gaya hidup sehat. Baik, boleh dilanjut? Dijelaskan. Baik, nah kenapa kami mengangkat tema yang tadi gaya hidup sehat? Di sini bisa kita lihat seiring dengan berkembangnya teknologi dan gaya hidup modern, banyak individu yang mulai mengabaikan pola hidup sehat seperti pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan tingginya tingkat stres. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya berbagai penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan gangguan mental. Oleh karena itu, program pembubaran gaya hidup sehat ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat dan memperbaiki kualitas hidup individu, terutama dalam komunitas sekolah atau di kelas. Lanjut. Nah, yang pertama di sini ada rancangan yang pertama, yang kedua itu ada tujuan programnya ya. Yang pertama itu ada tujuannya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gaya hidup sehat, termasuk kebugaran fisik, pola makan seimbang, dan manajemen stres. Kemudian tujuan yang kedua itu mendorong perilaku sehat yang berkelanjutan di kalangan siswa melalui aktivitas fisik dan pendidikan kebugaran. Kemudian yang ketiga mencapai peningkatan kebugaran fisik yang nyata seperti peningkatan daya tahan tubuh dan penurunan tingkat stres di kalangan peserta didik. Kemudian yang keempat tujuannya yaitu membangun komunitas yang saling mendukung untuk gaya hidup sehat dalam lingkungan sekolah atau kelas. Oke. Nah, di sini ada capaian, kemudian ada langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tujuan program ya. Nah, di sini kami sudah menjabarkan ada tujuan satu, dia ada tujuannya sendiri dan ada langkah yang akan dilaksanakan. Yang pertama tadi tujuannya itu tujuan satu untuk meningkatkan kesadaran. Nah, capaiannya itu terjadi peningkatan pengetahuan peserta didik tentang pentingnya aktivitas fisik, pola makan seimbang, dan manajemen stres. Kemudian untuk indikator pencapaiannya itu, di sini yang ingin dicapai itu yang pertama tingkat partisipasi tinggi dalam kegiatan olahraga dan kebugaran minimal 70% itu peserta didik aktif dalam kegiatan ini. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan di sini yaitu dengan pengumpulan data awal, yaitu dengan mengadakan survei kebugaran dan pola makan untuk peserta didik untuk menilai kondisi fisik dan pengetahuan mereka tentang hidup sehat. Nah, perannya di yang pertama ini, peran peserta didik di sini, mereka itu menjadi partisipasi aktif dalam kegiatan pengumpulan data awal. Kemudian untuk tujuan yang kedua, mendorong perilaku sehat. Di sini capaian yang ingin dicapai itu yang pertama peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pola makan sehat dan manajemen stres melalui kuis atau sesi pendidikan. Kemudian untuk indikator pencapaiannya, peserta didik secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan mulai menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk langkah-langkah yang dilakukan di tujuan 2 ini, pendidikan dan penyuluhan, yaitu dengan memberikan sesi pendidikan mengenai pola makan sehat, pentingnya hidrasi, manajemen stres, dan pentingnya tidur yang cukup. Nah, kemudian untuk peran peserta didik di sini, peserta didik itu terlibat aktif dalam perencanaan kegiatan penyuluhan dan pendidikan mengenai makanan sehat, pentingnya hidrasi, manajemen stres, dan pentingnya tidur yang cukup. Nah, kemudian tujuan yang ketiga untuk mencapai peningkatan kebugaran fisik. Di sini capaiannya yang pertama peningkatan kebugaran fisik yang terukur melalui pengukuran sebelum dan setelah program atau penurunan berat badan, peningkatan kapasitas kardiorespirasi, dan kekuatan otot. Kemudian untuk indikator pencapaiannya di sini bisa kita lihat peningkatan yang terukur dalam kebugaran fisik seperti penurunan berat badan, peningkatan stamina, dan kekuatan otot. Nah, sedangkan langkah-langkahnya itu di sini bisa kita lihat
peserta didik itu melakukan latihan kebugaran fisik secara rutin, misalnya berlari jogging selama 30 menit. Kemudian untuk perannya itu di sini peserta didik menjadi partisipasi aktif dalam kegiatan jogging selama 30 menit. Kemudian untuk tujuan yang keempat, membangun komunitas yang saling mendukung. Untuk capaiannya itu terbentuknya komunitas sehat yang saling mendukung dan memotivasi dalam menerapkan gaya hidup sehat. Indikatornya itu terbentuknya kelompok pendukung dalam komunitas yang saling berbagi pengalaman dan motivasi dalam menjalankan gaya hidup sehat. Untuk langkah-langkahnya di sana kita lihat, yaitu dengan memonitoring dan pemantauan, yaitu dilakukan secara berkala, mengevaluasi progres individu dalam mencapai tujuan kebugaran serta memberikan umpan balik. Nah, peran peserta didik di sini yaitu menjadi partisipasi aktif dalam kegiatan monitoring dan pemantauan. Untuk selanjutnya di sini ada skala program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini untuk skala programnya yang kami angkat itu adalah siswa kelas 5 dan siswa kelas 6 di sini sudah hadir. Siswa kelas 5 dan kelas 6. Kemudian jumlah siswanya itu ada 40 orang ya. Dari dua kelas itu ada 40 orang. Untuk usia itu ada usia 11 sampai 12 tahun. Nah, untuk pengetahuan program atau kegiatan ruang pelaksanaan ya. Kalau ini ada ruang pelaksanaan di sini itu kami menggunakan lingkungan kompleks Islam Madani. Kemudian waktu pelaksanaannya itu pada setiap hari Sabtu. Di sini dimulainya itu pada Sabtu 11 Januari 2025. Dimulai dari jam 10.30 sampai jam 12. Untuk durasinya itu ada 2 jam pelajaran. Untuk format kegiatan dilakukan dalam satu sesi di mana siswa nanti akan melakukan latihan lari jogging. Kemudian di sana ada mitra dalam komunitas. Yang pertama itu ada guru PJOK ya. Di sini perannya itu untuk memfasilitasi dalam pengumpulan data awal dan menjelaskan cara meningkatkan kebugaran fisik. Kemudian aset, apa aset yang kami miliki? Di sini asetnya itu yaitu kemampuan dalam membimbing peserta didik. Kemudian yang kedua di sini ada mitra, yaitu ada guru kesenian. Perannya dalam kebugaran yang seperti ini, dalam program gaya hidup sehat ini, di sini guru seni itu berperan untuk memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan video, baik itu melalui CapCut ataupun nanti melalui Canva. Kemudian aset yang dimiliki itu memiliki keterampilan editing Canva ataupun CapCut ya. Selanjutnya ada guru IPA. Di sini perannya itu sebagai mitra dalam memberikan penyuluhan mengenai pola makan sehat dan hidrasi. Nah, untuk asetnya itu ada pengetahuan dalam pola makan sehat dan hidrasi. Nah, selanjutnya ada siswa ya. Di sini peran siswa itu menjadi pemeran utama dalam kegiatan ini. Aset mereka itu adalah daya tahan tubuh. Kemudian kita juga melibatkan orang tua. Di sini peran orang tua itu berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan atau menjadi motivator dalam program ini. Untuk selanjutnya ada asetnya itu. Ya, aset tadi kita ada di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ada 7 aset dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada aset fisik ya. Di sini ada aset fisik yang pertama itu ada ruang kelas yang luas dan nyaman yang digunakan untuk ruang diskusi. Kemudian ada aset manusia. Di sini aset manusia itu ada guru yoga, ada guru IPA dan ada guru seni. Ya, di sini sudah jelas bagaimana mereka cara melakukannya dalam membimbing anak-anak. Kemudian ada aset politik. Di sini aset politik itu adalah adanya orang tua dan masyarakat. Jadi sekolah memiliki hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar yang dilibatkan dalam program ini. Yang selanjutnya di sini adalah jabatan dari sini ya, kolaborasi antara guru IPA, seni dan guru yoga di sini dalam mencatat pengalaman pembelajaran yang holistik. Kemudian untuk mata orang tua di sini sebagai pemateri. Kemudian untuk pemberdayaan siswa itu dengan memberikan tanggung jawab kepada siswa melalui proyek gaya hidup sehat ini. Nah, di sini untuk rencana evaluasi ya, yang pertama sekali itu yang menjadi subjek evaluasi yang pertama adalah peserta didik. Di sini ada siswa kelas 5 dan kelas 6 yang berpartisipasi dalam program. Kemudian subjek yang kedua itu ada staf, yaitu guru PJOK, guru IPA dan guru seni. Kemudian untuk subjek yang ketiga ada orang tua. Di sini orang tua itu yang diundang dalam proses partisipasi kegiatan.
dan dampaknya pada siswa. Yang selanjutnya survei untuk orang tua. Di sini mengumpulkan umpan balik tentang keterlibatan mereka dan dampak program pada anak-anak mereka. Nah, untuk kemungkinan tantangan yang kami dapatkan di sini ada 4 tantangan yang kami buat. Yang pertama itu keterbatasan waktu. Ya. Di sini kami kesulitan dalam mengatur jadwal kegiatan yang padat antara pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu keterbatasan fasilitas. Jadi fasilitas olahraga yang terbatas dapat membatasi kami dalam diri sendiri ini. Kemudian yang ketiga ada kemungkinan tantangannya itu kurangnya partisipasi. Jadi beberapa peserta didik mungkin kurang termotivasi untuk mengikuti program ini secara konsisten. Yang terakhir itu adalah resistensi terhadap perubahan. Jadi adanya hambatan dalam mengubah kebiasaan lama seperti pola makan sehat ataupun kebiasaan hidup yang telah sehat. Nah, mungkin sekian dari kami. Kepada teman-teman, dari materi yang kami berikan tadi, yang kami paparkan tadi, kira-kira ada tambahan nggak kira-kira dari Bapak Ibu? Ada nggak tambahan kira-kira yang perlu diinginkan? Boleh ada kira-kira? Dari tujuan ini ada nggak yang masukan atau apa seperti itu? Tidak ada ya? Ada? Ini kami akan membagikan umpan balik yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa mengisinya itu ini ya. Dibuka umpan balik. Baliknya. Oke, sekarang diisi umpan balik ya. Balik ya, diisi oleh teman-teman, silakan diisi nanti dikembalikan input ya. Oke, sekian dari kami. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.